Nak bisa sempat tu nak baca. Bab 25. Cinta sang mantan mafia. Leo yang mendengar jeritan sang istri dari arah balkon, langsung berlari cepat ke arah asal suara. "Sayang, apa yang terjadi padamu?" tanya Leo panik setelah ia masuk ke dalam kamar mandi. Kaget sekali, karena Nadia tengah terduduk di depan kloset. "Perutku sangat sakit, aku bahkan kesulitan untuk bernapas," jawab Nadia terbata, karena wanita ini harus mengatur napasnya yang terlihat sesak. Oh God! Kedua mata Leo semakin terbelalak ketika ia melihat cairan M*H yang merembes dari kedua P*H istrinya itu. "Kakau berdarah!" Pekik Leo lagi semakin panik. Sehingga Leo langsung menggendong Nadia dan membawanya ke atas kasur. Tak peduli bagian bawah tubuh Nadia yang basah dan penuh darah. Bahkan cairan merah itu telah merubah warna spray mereka yang putih bersih. "Kita harus ke rumah sakit, sayang. Kau bertahan ya. Aku akan menghubungi Black lebih dulu," kata Leo. Sekilas mengecup kening Nadia yang berkeringat. Pria berahang tegas ini mengeluarkan ponsel dari balik saku celana pendeknya. Sementara itu, di kamar yang lain nampak pasangan pengantin baru yang belum lama habis OTW. "Aku mau bersihkan tubuh dulu ya. Kamu istirahatlah, karena aku tidak akan mengulanginya malam ini," kata Black dan pria itu langsung menuju kamar mandi. Tak lama terdengar suara dering-nyaring dari ponsel yang berada di atas nakas. Apakah yang menelepon Tuan Leo? Tengah malam begini, pasti ada yang urgen, gumam Red, yang susah payah berusaha beringsut turun dari pembaringan. "Benar, ini Tuan Leo." "Halo, Tuan," sahut Red, sambil meringis kecil merasakan nyeri di area pribadinya. "Mana Black?" seru sang tuan di seberang sana. "Black sedang di kamar mandi, Tuan." "Ada apa? Biar nanti saya sampaikan," kata Red yang dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi. "Nyonya, kalian terjatuh di kamar mandi. Cepat siapkan mobil kita ke rumah sakit sekarang. Dan jangan lupa untuk menghubungi dokter kandungan." Titah Leo dan tak lama panggilan pun terputus sepihak. "Astaga Nyonya," ringis Red, seraya menatap nanar layar ponsel yang sudah kembali gelap. Kemudian Red kembali menyeret langkahnya ke depan kamar mandi. Ia mengetuk pintu sambil berteriak memanggil suaminya. "Black, cepat keluar!" Teriaknya kenceng campur panik. Black langsung keluar dengan badan yang masih basah. "Ada apa sayang? Apa ada sesuatu yang terjadi padamu?" cecar Black panik yang mana langsung memindai Red dari atas hingga bawah. "Nyonya Nadia jatuh di kamar mandi dan barusan Tuan Leo mengabari. Cepat siapkan mobil," jelas Red cepat dan kini gantian dia yang masuk ke dalam kamar mandi. "Apa? Nyonya jatuh? Tapi kan sedang hamil besar, apakah?" Black sesaat termangu sebentar, dan ia pun terlonjak kaget setelah menyadari apa yang terjadi. "Aku keluar duluan sayang," teriak Black sebelum ia keluar dari kamarnya. Tak lama Red pun keluar dan bersiap. Ia sebagai pengawal pribadi Nadia berkewajiban untuk ikut ke rumah sakit. Meskipun ini adalah hari libur mereka. Leo membalut raga Nadia dengan selimut lalu menggendongnya keluar kamar setelah Black mendatanginya. Seluruh pelayan di dalam mansion terlihat panik dan juga sibuk, menyiapkan beberapa barang keperluan Nadia yang kemungkinan besar akan melahirkan. Black mengemudikan mobil dengan kecepatan sedang,
Tak lama kemudian Leo meneriakinya agar lebih cepat lagi membawa kendaraan itu melaju ke rumah sakit. "Bagaimana sayang? Apa perutnya masih sakit?" tanya Leo. Jelas sekali raut khawatir itu kentara di wajah tampannya. Leo bahkan tak berhenti mengelus perut besar istrinya itu. Nadia menggeleng pelan seraya memaksakan senyumnya, menyembunyikan sakit yang seakan meremas perutnya itu kuat. Nadia hanya terlihat sesekali menarik dan membuang napas saja. "Sudah lebih baik, karena kau ada di sampingku Leo," jawab Nadia. Agar sang suami berkurang kekhawatirannya. Lagi pula, ia masih bisa menahan rasa nyeri yang masih datang dan pergi itu. "Tapi kau terus mengeluarkan rah sayang. Naiklah ke sini dan luruskan kakimu." Tanpa menunggu jawaban dari istrinya, Leo menarik tubuh itu ke atas pangkuannya, menyandarkan kepala Nadia di bahu lalu, ia mengusap perut besar istrinya dengan lembut. Leo bahkan tak peduli celana dan jok mobilnya penuh darah. Leo terlihat berkali-kali melabuhkan kecupannya di kening Nadia. "Pasti masih sakit, lihatlah perutmu kencang begini." Leo meringis membayangkan bagaimana rasanya ketika otot perut kita ketarik. "Biasanya, kalau sudah kuusap, dia akan melenturkan. Kenapa sekarang tidak, sayang? Apa ada masalah dengannya di dalam?" tanya Leo, bingung. Baru begini saja dirinya sudah sangat panik. Entah apa yang akan terjadi pada saat Nadia melahirkan nanti. Mungkin, karena pengaruh jatuh tadi sehingga baby twins kaget sayang. Nadia menjawab sambil sesekali meringis kecil. "Kenapa? Apanya yang sakit?" Leo kembali kaget dan panik. Sepertinya, istri bukan hanya merasakan kram perut, tapi ini seperti tanda-tanda yang dikatakan oleh dokter kandungan itu. "Ini, bawah perutku. Rasanya seperti kencang sekali," jawab Nadia, sambil menarik napasnya kemudian membuangnya. Semua ia lakukan demi mengurai rasa nyeri yang durasi datangnya lebih sering dari tadi. "Sayang, ini pasti tanda-tanda kau akan melahirkan." "Ah, iya. Ini seperti apa yang kulihat di video itu. Bahkan, wajahmu sudah pucat dan kau juga berkeringat." Leo dengan telaten, menyeka keringat di dahi istrinya. Tapi, dirinya abai dengan keringat yang membanjiri pelipisnya sendiri. "Black, cepatlah!" titah Leo pada sang ajudan yang mengemudikan mobilnya ini. Red yang berada di sebelah Black menyentuh bahu pria itu agar segera menuruti apa perintah tuannya ini. Kasihan juga Nyonya Nadia pasti sangat kesakitan. "Baik, Tuan, sekitar 20 menit lagi kita tiba di tempat tujuan," jawab Black yang juga ikut panik dan khawatir tentu saja. Sekelebat pikirannya langsung berkelana dan membayangkan jika dirinya yang kini berada di posisi Leo. Black pun seketika bergidik, dadanya pun ikutan sesak, bahkan perutnya juga mulas. "Sabar ya, sayang, sebentar lagi kita sampai rumah sakit." Leo tak henti-hentinya mengusap dan mengelus perut, serta kening istrinya itu. Sementara, Nadia yang berada di atas pangkuannya itu sesekali tersenyum. Tangannya terus menggenggam jemari Leo yang berada di atas perutnya. "Aku sangat bersyukur atas kehadiran dirimu di dalam hidupku Leo. Kau adalah satu-satunya pria yang menerimaku apa adanya, dan juga memberikan cinta serta perhatian sebesar ini. Aku merasa sebagai wanita yang paling beruntung di dunia. Baby twins juga pasti merasakan hal yang sama denganku. Mereka berdua pasti bahagia memiliki seorang dedi sepertimu," batin Nadia penuh syukur. Ia pun memilih untuk menyandarkan kepala di ceruk leher suaminya itu.
Nadia sangat menyukai aroma tubuh Leo di sepanjang kehamilannya ini. Nadia terlihat terus tersenyum di sela rasa sakitnya. Matanya tak lepas memandang pemilik rahang tegas itu lekat, yang mana saat ini ia terlihat begitu gusar. "Black, cepatlah!" teriaknya lagi pada ajudan yang mengendarai mobil sportnya ini. Padahal sudah kencang. Black juga khawatir dengan keadaan Nadia jika terlalu ngebut. "Leo, sabarlah. Aku pasti akan baik-baik saja," ucap Nadia berusaha menenangkan hati suaminya. "Wajahmu saja semakin pucat. Bagaimana aku bisa tenang?" Leo pun memandang lekat wajah lemas istrinya itu. Red berpegangan kencang karena suaminya benar-benar ngebut saat ini. Untung saja keadaan jalan raya agak lengang karena tengah malam. Bab 26. Cepat selamatkan istri saya. Dia sudah pendarahan. Teriak Leo, setelah mereka sampai di rumah sakit dengan napasnya yang tersengal-sengal. "Tenanglah, Tuan. Kami akan berusaha menyelamatkan keduanya," ucap perawat tersebut, sembari mendorong ranjang pasien. "Sayang, bertahanlah," bisiknya di samping kepala Nadia. "Jangan tinggalkan aku," pinta Nadia yang mulai merasa takut. "Aku akan terus menemanimu, sayang. Kau tenang saja, karena tidak ada yang bisa memisahkanmu dariku," Leo berkata sembari menggenggam tangan dingin Nadia. "Tuan, kami akan membawa Nyonya ke dalam. Mohon tunggu di sini," kata perawat tersebut yang langsung mendapat bentakan dari Leo. "Tidak bisa. Aku harus ikut kemanapun kalian membawa istriku. Jangan berani memisahkan aku dengannya," marah Leo, bahkan ia berteriak kencang dengan suara baritonnya itu. Bagaimana bisa ia disuruh menunggu di luar sementara istrinya dibawa ke dalam? Bahkan ia sempat melihat Nadia meneteskan air matanya tadi. Karena Leo tahu jika istrinya itu sangat menginginkan kehadiran dirinya. "Tapi, Tuan, maksud kami adalah, panggil Dokter Arnett sekarang. Atau kucabut investasiku di rumah sakit ini," bentak Leo lagi hingga membuat sang perawat gemetaran dan pucat pasi. Kasihan anak orang Leo, dibentak-bentak terus. "Tuan Leo, panggil seorang dokter wanita dari dalam ruangan tersebut." Dokter cantik itu bahkan berlari, menghampiri pasiennya. "Masuklah." Dokter Arnett memerintahkan para perawat itu membawa Nadia masuk, lalu ia berlalu diikuti oleh Leo di belakangnya. "Maaf, mereka hanya perawat magang. Kami belum sempat mengadakan briefing tentang kedatanganmu. Kupikir, paling cepat 2 minggu ke depan barulah Nadia akan melahirkan." Ternyata, semua di luar dugaan dan prediksi. "Mungkin, anakmu sudah sangat merindukan kalian," Dokter Spock itu berkata, sambil sesekali tersenyum. Ia menoleh sebentar melihat wajah kecut bin Masam di sebelahnya. "Sayang, bertahan ya. Sebentar lagi baby twins kita akan lahir dan semua rasa sakit ini akan hilang," ucap Leo lembut. Seraya merapikan anak rambut Nadia yang berantakan ke depan wajahnya. "Kau juga jangan berisik, dan marah-marah terus. Aku tidak apa-apa. Aku sangat menikmati momen ini, asalkan ada kau di sisiku," ucap Nadia pelan, memperingati suaminya yang begitu paranoid. "Katakan padaku, apa yang kau rasakan. Berbagilah sakit itu denganku. Jika saja bisa, biarlah aku saja yang merasakannya. Jangan dirimu, aku tidak kuat melihatmu menahan sakit sendirian." Leo mengutarakan isi hatinya sembari menatap wajah sendu yang semakin pucat itu. Keringat yang barusan kering,
nampak sudah mulai bercucuran lagi. Kedua mata istrinya itu kembali terpejam dengan kedua alis yang menukik tajam. Hingga, sebuah geraman kecil terdengar diiringi dengan tarikan napas yang panjang. "Sayang, katakan mana yang sakit. Bagaimana rasanya? Aku juga ingin merasakannya untuk meringankan bebanmu." Leo hampir menangis mengatakannya. Gak. Bukan karena kuku Nadia yang menancap pada lengannya, akan tetapi karena ekspresi istrinya, yang ia tahu bahwa pada saat ini sedang menahan rasa sakit luar biasa. Rasanya semakin sakit. Sepertinya, seluruh tulangku patah bersamaan. Dan, setiap rasa sakit itu datang, aku seperti ingin berteriak sekencangnya. "Aku juga ingin mengejan dengan kuat," ucap Nadia terbata, disertai isakan kecil. Akhirnya, pertahanannya runtuh juga. Ia tak bisa lagi menyimpan rasa sakit itu sendirian. Ia mengungkap semuanya ketika kontraksi itu berangsur pergi. Tapi, tak lama kemudian, air mata dan keringat kembali bercampur baur di wajahnya. Wanita itu menarik napas dalam dan menghembuskannya berulang kali. Tapi, tetap saja geraman serta rintihan dari mulutnya tak mampu ia tahan. Cengkeramannya semakin kuat dengan kepala yang tak bisa diam menggeleng ke sana dan kemari. Meskipun kedua mata Nadia terpejam, hal itu tentu saja membuat Leo merasakan takut juga rasa tak tega yang teramat sangat. Leo kembali mengecup kening Nadia dalam, demi menyalurkan kekuatan tak kasat mata. Pada saat raga istrinya itu kembali luruh karena lemas, jeda dari kontraksinya semakin dekat, membuat Nadia benar-benar lelah dan kehabisan napas. "Sayang, sampai kapan aku harus melihat perjuanganmu ini? Ingin rasanya aku mengambil alih rasa sakit itu," batin Leo. Sekuat tenaga ia menahan diri agar tidak ikut menangis. Bagaimanapun ia harus tetap tenang untuk dapat memberi semangat kepada Nadia. Para tenaga kesehatan terlihat memasang beberapa alat di tubuh Nadia seperti selang oksigen, kateter dan juga infus. Salah satu perawat mengatakan bahwa tekanan darah Nadia sangat rendah, sementara detak jantung dari kedua janin juga lemah. Nadia juga cukup banyak mengeluarkan D4 rah. "Apa yang terjadi, Dok? Kenapa wajah Nadia semakin pucat?" seru Leo panik. Sebagai tenaga medis, nyatanya Arneta tetap harus tenang, apapun masalah yang terjadi dengan pasien. Karena, ketenangan pikiran dan tingkah lakunya, berakibat pada tindakan yang akan ia ambil nantinya. "Anda tenanglah karena kami akan melakukan penanganan yang terbaik untuk istri Anda," jawab Arneta berusaha menenangkan pasien. "Apa yang terjadi sebenarnya?" tanya Leo dengan wajah bingungnya. Perasaannya sungguh kalut saat ini. Belum lagi, ketika ia melihat paras pucat dan lemah dari istrinya itu. Nadia nampak masih merintih menahan sakit yang luar biasa. Kini, ritme kontraksinya datang 2 menit sekali. Nampak Nadia sudah tidak mampu lagi menjawab pertanyaannya. "Sayang, operasi saja ya. Aku tidak tega melihatmu begini." Leo meletakkan telapak tangan Nadia ke pipinya. Air matanya pun luruh juga, karena ia tak kuasa melihat sang istri tersiksa hanya demi melahirkan buah cinta mereka. "Aku masih kuat, sayang," jawab Nadia lemah dan terbata-bata. Entah kenapa, tiba-tiba napasnya terasa sesak. "Dokter, hentikan proses menyakitkan ini. Ambil jalur operasi saja," teriak Leo yang sudah sangat panik sekali. "Tuan, Anda tenanglah dulu.
Sang dokter pun menahan komentar dari Leo dengan telapak tangannya yang diangkat ke atas. Nyonya, dengarkan saya. Anda tidak bisa bersikeras untuk melahirkan secara normal. Kedua bayimu sudah lemah karena kekurangan oksigen. Anda juga harus transfusi darah karena HB sangat rendah. Kami harus mengeluarkan mereka sebelum keduanya keracunan ketuban yang sudah bercampur dengan feses bayi itu sendiri. Jelas sang dokter perlahan, demi memberikan pengertian pada pasiennya ini. Tetapi, aku sudah berjuang sejauh ini. Aku yakin sebentar lagi, Erk. Aku ingin pup. Nadia pun mengeram di sela ucapannya. Tidak, Nyonya. Anda jangan mengejan dulu. Ikuti saya, untuk tarik napas. Lalu hembuskan perlahan-lahan. Dr. Arnett mengarahkan pasiennya, agar tidak mengejan sebelum pembukaan sempurna. Apalagi, Nadia baru pembukaan 5, sementara keadaan jantung ibu dan bayi juga melemah. Leo, jangan biarkan mereka membawaku ke ruang operasi kumohon, ucap Nadia merengek dengan tangisannya. Sayang, ini semua demi kebaikan kalian. Aku, Leo tidak kuasa meneruskan kata-katanya. Hatinya bingung dan dilema. Tuan, ikut saya. Ajak dokter tersebut. Maaf Tuan, kami menemukan sedikit masalah pada jaringan di rahimnya. Hanya masalah kecil, namun keadaan air ketuban yang hampir kering akan sangat beresiko. Pertama pada kedua bayi, mereka jika terlalu lama di dalam bisa saja menelan kotorannya sendiri yang akan berakibat buruk pada paru-paru dan juga perkembangan otaknya. Kedua, jaringan pada rahim istri Anda bisa saja robek atau luka. Sekali lagi, pilihan ada di tangan kalian. 1. Yang saya tekankan pada Anda bahwa jika Nyonya bersikeras ingin melahirkan secara normal maka akan sangat beresiko, meski perkiraan kami memang belum tentu sepenuhnya benar. Jelas Dr. Arnett detil. Lakukan apa yang terbaik. Siapkan operasinya sekarang juga. Aku tidak akan mengambil resiko apapun untuk keduanya. Leo pun menyetujui anjuran dari Dr. Arnett. Tapi aku tidak mau operasi. Bayiku sebentar lagi akan lahir, percayalah. Aku dapat merasakannya. Jerit Nadia ketika beberapa perawat ingin memberikannya bius epidural, yang disuntikkan melalui tulang punggung. Rasanya pasti sakit sekali. Sayang, ku mohon menurutlah. Ini semua demi kebaikan kalian bertiga, bujuk Leo. Nadia pun memejamkan matanya pasrah. La pun sangat ingin baby twins selamat. Sementara di luar ruangan, Black dan Red saling menggenggam tangan. Keduanya berdoa demi kelancaran sang nyonya dalam melahirkan. Apakah suatu saat nanti aku akan berada di posisi Tuan Leo? Batin Black gamang.